Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini, Kakak Wahyu ingin mengajak teman-teman mendengarkan sirah. Sirah apa itu? Sirah tentang Ashabul Kahfi. Teman-teman sudah pada dengar sirah tentang Ashabul Kahfi? Wah, kalau belum, kakak kasih tahu ya. Ceritanya itu tentang 7 pemuda dan seekor anjing. Fabel Quran, cerita bergambar dua bahasa Indonesia dan Inggris, diproduksi oleh Pro Kids dan dikarang oleh Muhammad Iqbal dengan judul Anjing Ashabul Kahfi, binatang yang setia pada kebenaran. Jangan lupa teman-teman baca basmalah dulu sebelum memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menerima takdir yang telah ditetapkan kepada diriku. Aku diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai seekor anjing. Aku yakin diriku pasti bermanfaat bagi sesama. Pada suatu hari, aku merasakan terik matahari di kota Afsus yang panas sekali. Aku mencoba mencari air untuk mengobati haus pada diriku. Aku melihat seorang pengembala. Dia juga melihatku. Aku pun menggonggong kepadanya. Ternyata dia mengerti maksudku. Kemudian dia memberikan air kepadaku. Aku pun segera meminum air tersebut sampai habis. Bahkan pengembala itu juga memberiku sepotong daging yang dibawanya. Aku memakannya dengan lahap. Aku melihat pengembala itu rutin melakukan gerakan yang tidak aku ketahui sama sekali. Aku baru menyadari bahwa pengembala itu sedang beribadah kepada Allah. Hatiku bergetar mendengar lantunan doanya. Aku berterima kasih kepada Allah yang telah mempertemukanku dengan hambanya yang salih. Aku pun bertekad, aku akan menjadikannya sebagai majikanku. Aku pun sampai di rumah pengembala yang sangat sederhana. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku melihat pengembala itu berdoa kepada Allah. Pengembala itu menyuruhku tidur di luar halaman rumahnya. Dia juga berpesan kepada diriku untuk menjaga domba-domba peliharaannya. Pengembala itu memperlakukan aku dengan baik sekali. Dia memberiku makan dan minum dengan teratur, bahkan sebelum aku meminta kepadanya. Selama tinggal bersama pengembala itu, aku tidak pernah kelaparan. Pengembala itu juga memberikan aku sebuah nama yang bagus, Kitmir. Aku sangat senang menerima nama itu. Aku baru menyadari bahwa kota Afsus dipimpin oleh Raja Dakyanus yang sangat kejam dan kafir. Dia tidak segan-segan membunuh orang yang tidak mengikuti perintahnya. Raja Dakyanus memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala yang terbuat dari batu. Dia menganggap berhala-berhala itu sebagai Tuhannya. Orang-orang yang beriman kepada Allah menyembunyikan keimanan mereka. Pada suatu malam, aku melihat 2 orang menuju rumah majikanku. Aku pernah melihat kedua orang itu di kerajaan Dakyanus. Ternyata salah seorang di antara mereka adalah menteri di kerajaan Dakyanus. Aku memberitahukan kedatangan mereka dengan menggonggong. Majikanku pun segera keluar dan menyuruh kedua orang itu masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, aku melihat 4 orang yang mendatangi rumah majikanku. Aku pun menatap wajah mereka. Aku yakin mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Aku mendengarkan pembicaraan mereka. Wahai saudara-saudaraku, Dakyanus yang kejam telah mengetahui keimanan kita. Dia akan membunuh kita semua. Maka kita harus meninggalkan kota Afsus demi menyelamatkan keimanan kita kepada Allah. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, ke-6 pemuda itu sudah berkumpul di rumah majikanku.
Aku melihat sebelum pergi mereka berdoa kepada Allah. Aku ikut bersama mereka meninggalkan kota Afsus menuju gua yang berada di luar kota. Sebelum matahari terbit, aku dan ketujuh pemuda itu sudah sampai di gua. Aku mendengar ketujuh pemuda itu mengucapkan Alhamdulillah. Rasa letih menghinggapi mereka semua. Ketujuh pemuda itu pun beristirahat. Tidak beberapa lama mereka semua tertidur. Aku berjaga-jaga di mulut gua. Aku merasakan kantuk yang menyerang diriku sehingga aku tertidur pula. Allah berkehendak membangunkan tujuh pemuda yang beriman itu dari tidur panjang mereka. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Berapa lama kita tidur di sini?" Para pemuda itu mengira hanya tidur semalam. Aku mendengar di antara mereka berkata, "Allah mengetahui berapa lama kita tidur di sini. Lebih baik di antara kita keluar untuk membeli makanan." Pilihan itu jatuh pada pengembala. Aku pun mengikuti majikanku keluar dari gua. Aku melihat dari wajah majikanku seperti keheranan melihat bangunan-bangunan yang berbeda. Dia belum pernah melihat bangunan itu. Aku dan majikanku sampai di sebuah kota. Seluruh penduduk kota memandang ke arah kami. Aku melihat majikanku membeli makanan. Ketika si pedagang menerima uang dari majikanku, pedagang itu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Uang aneh, gambar siapa yang ada dalam koin perak ini?" Kemudian dia memberitahukan bahwa Dakyanus yang kafir itu sudah mati 3 abad yang lalu. Aku pun melihat majikanku dibawa ke istana raja. Raja kemudian bertanya tentang kisah hidupnya. Maka majikanku bercerita tentang pelariannya dan keenam sahabatnya dari Raja Dakyanus yang kafir dan kejam itu. Raja itu berkata, "Wahai pemuda solih, ketahuilah kamu dan sahabat-sahabatmu telah tidur selama 309 tahun lamanya. Dakyanus telah mati. Perkenankanlah aku bertemu dengan keenam orang sahabatmu." Aku melihat majikanku mengajak raja itu ke gua persembunyian. Banyak rakyatnya yang juga ingin melihat ketujuh pemuda gua itu. Mereka ingin melihat kekuasaan Allah. Aku melihat para sahabat pemuda itu menangis. Aku yakin mereka telah merasakan nikmat iman yang telah diberikan Allah kepadanya. Mereka setelah raja dan mereka bercengkrama saat ketujuh pemuda itu kemudian tertidur lagi. Kali ini mereka akan tidur selamanya dan mereka akan dibangunkan kembali pada hari pembalasan nanti. Sekian cerita Ashabul Kahfi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisah anjing Ashabul Kahfi bersama 7 pemuda yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya siapa saja yang berdoa meminta perlindungan dari Allah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan melindungi kita semua. Jadi teman-teman, jangan lupa berdoa. Sering-seringlah berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi, dijauhkan dari berbagai macam wabah, penyakit, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Sekian cerita dari Kakak Wahyu kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah, walidah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.